Agak delay ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di ruang virtual hari ini dengan saya Iwartini, dengan bersama dengan rekan saya, dengan Ibu Moderator Ibu Dian Permanawati, dan juga presenter hari ini yaitu Ibu Huri dari SDN Margahayu Raya. Nah, untuk itu pada moderator hari ini saya persilakan untuk memandu acara hari ini. Kemudian, baik. Budiannya belum gabung ya, Bu? Bentar. Oh, ini udah gabung. Oke. Oh, sinyal sepertinya terkendala sinyal ya. Budian siap, Budian? Ya, siap. Ya, agak delay ya. Mohon maaf suara saya terdengar. Iya, terdengar, Bu. Jelas. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Budian untuk memandu acara hari ini. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu host, Ibu Iwartini. Perkenalkan, saya Dian Permanawati, berlaku sebagai moderator di sini. Di sini yang berperan sebagai presenter adalah Ibu Huriah. Ibu Huriah ini merupakan salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri 230 Margahayu Raya. Dalam dia akan memaparkan materi tentang pengimbasan dari AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimum. Apa sih itu AKM? Bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam program Guru Belajar Seri AKM? Mari kita perdengarkan paparan dari Ibu Huriah. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Huriah untuk memaparkan materinya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Dian selaku moderator dan Bu Iin selaku host. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja tentang pengimbasan AKM. Sebenarnya ya memang ini hot banget ya, karena kita persiapan katanya bulan Agustus, ternyata dapat informasi terbaru adalah diundur ya, nanti Oktober. Makanya masih ada waktu kita untuk mempersiapkan diri. Apa itu AKM? AKM-nya sendiri adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, ini sebagai satu program juga dari BIMTEK-nya AKM yang diadakan oleh pemerintah. Oke, maaf. Baik. Oke, AKM ini salah satu program yang dibuat, BIMTEK ini dibuat oleh, sebentar ini, oke. Ya, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. BIMTEK yang mereka adakan itu adalah program pembelajaran otomatis. Learning system manajemennya sangat baik saya lihat ya. Dengan alokasi waktu BIMTEK ini 32 jam pertemuan yang dapat Ibu tempuh dalam 5 hari. Kenapa ada 32 jam tapi 5 hari? Nah, balik lagi. Dengan cara fleksibel, jadi sesuai dengan
sesuai dengan waktu kita. Selain fleksibel, lebih mudah. Kenapa? Di BIMTEK ini dibuatnya per poin, jadi tidak blok langsung banyak, tapi per poin, dan setiap poinnya bakal ada kayak kuisnya gitu ya, atau tesnya, tapi itu pun tesnya tidak berarti ini ya, karena dapat mencoba terus sampai Ibu dan Bapak paham, makanya bisa nanti ke tahap lebih lanjut seperti itu. Bentuk programnya mungkin ada yang sudah mengikuti gitu ya, BIMTEK ini insya Allah lebih bisa bantu saya juga jelaskan gitu ya. Nah, ini yang saya lihat. Nah, kenapa kita perlu ikut BIMTEK ini? Karena satu dari tujuan program saya guru belajar seri AKM ini adalah memahami konsep asesmen nasional. Terjadi peralihan dari UN menjadi asesmen nasional, dan banyak lagi salah kaprah di masyarakat bahwa ini mah sama aja dengan UN gitu, padahal ternyata beda. Nah, mau tahu lebih lanjut ikuti BIMTEK ini. Baik, 2, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional seperti apa. Lalu menganalisa contoh asesmen literasi membaca pada AKM. Jadi nanti di BIMTEK ini ada beberapa contoh soal. Seperti apa sih asesmen literasi itu? Kenapa Pak Menteri bilang nggak perlu belajar? Anak tidak perlu, memang benar, karena soal-soal yang disajikan adalah soal-soal yang literasi. Jika anak baca paham dan paham konsep dan sebagainya, insya Allah anak bisa tanpa harus persiapan. Dan keempat, menganalisa contoh asesmen numerasi pada AKM. Nah, ini asesmen numerasi ini yang akan terlihat sangat sulit ya Bu ya. Nanti ada penjelasannya di BIMTEK-nya. 5, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Jadi nanti ketika ada AN ini, akan ada ujian yang tesnya AKM. Nah, ada laporan. Nah, setelah ada laporan, apa yang harus kita lakukan? Nah, di situ dijelaskan apa yang harus kita lakukan, atau istilahnya bagaimana cara membaca asesmen itu, terus bagaimana cara mengkategorikan atau mengelompokkan anak-anak. Lalu keenam, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Nah, pengimbasan ini ya contohnya seperti saya, yaitu memberi pengetahuan pada rekan-rekan mengenai adanya program BIMTEK AKM dan bagaimana cara pendaftarannya nanti saya akan coba jelaskan, lalu kurang lebih isi learning program pembelajarannya atau learning management sistemnya seperti apa akan saya coba jelaskan di slide berikutnya. Nah, pertama, jika Ibu sangat berminat pertama adalah pendaftaran. Nih, pendaftaran ini dari 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Ya. Jadi masih ada waktu. Nah, BIMTEK ini ada terbagi 2 tahap di BIMTEK di program ini ya. Di program BIMTEK-nya atau Learning Management System-nya ada orientasi dan BIMTEK AKM-nya. Nah, sekarang nih saya hitung ya, minggu depan ada angkatan 6 sampai 11. Nah, ini seminggu 5 hari kerja ya untuk pengerjaannya. Lalu proses pengimbasan ini dari 9 Januari sampai 27 Februari. Ini berbarengan dari angkatan 1 sampai 11. Seperti itu. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Saya akan berikan petunjuk ya. Pertama adalah Ibu silakan masuk ke https://gurubelajar.kemendikbud.go.id /. Nah, Ibu akan masuk ke sini. Nah, setelah tampak seperti ini, Ibu nanti diklik. Di sini kenapa ini banyak sekali pilihannya, Bu. Yang ini sudah ditutup, yang COVID, ini sedang berlangsung, yang ini juga sudah ditutup, sedang berjalan. Ini masih udah tutup pendaftaran lagi pelajaran programnya, kok ini sedang dibuka dan sedang berjalan, ini akan datang nih. Nah, jadi dengan tahu cara ini kita bisa akan mengikuti seri-seri yang lainnya mungkin ya. Lalu sudah diklik seri AKM-nya, lalu akan masuk seperti ini. Nah, klik lagi selengkapnya. Di sebelah sini, mungkin saya ganti pointer. Nih, di sini diklik selengkapnya. Nah, di sini langsung mulai belajar. Nah, akan tergabung dengan akun guruku. Nah, dapat dari mana? Ini kalau Ibu sudah terdaftar dalam SIM PKB, ini pasti sudah punya akun sama kata sandinya. Kalau belum atau tidak tahu bisa tanya ke operator, karena guru yang sudah terdata dalam akun guruku ini pasti memiliki akun ini. Seperti itu. Jadi masukkan akunnya, itu adalah nomor UKG. Ya, UKG kita itu ID kita untuk akun di gurukunya, lalu masukkan sandinya.
Kalau saya dapat akun ini dari kepala sekolah dan ini dapat dari dinas langsung mungkin. Sampai sekarang pun datanya masih sama kalau saya. Nah, sudah gitu masuk. Nah, di sini ini akun ini akses ini bisa digunakan untuk selanjutnya Bu ya, seri belajar lainnya. Nah, begitu nanti kita pilih ke asesmen kompetensi minimum, diklik. Lalu di sini ada nih, ada grup Telegram resmi guru belajar. Nah, di sini juga bisa membantu Ibu berkolaborasi dalam menggunakan program pembelajaran ini ya, seri ini. Di sini ada Bapak siapa yang rajin, yang aktif, yang selalu membimbing kita, sama-sama guru, ada juga administrasinya. Jadi kalau kita ada kesulitan, kayak kemarin saya dapat, nama saya terdata di 2 angkatan, lalu saya minta tolong bantuannya langsung di hari itu diselesaikan juga. Di sini bila ingin bergabung dengan Telegram, lalu ini Ibu tinggal klik daftar ini, nanti Ibu tinggal pilih, karena ini tinggal 11 angkatan lagi ya, yang tersisa, maaf, nah 11 angkatan, dari 6 sampai 11, ini seminggu-seminggu waktunya, jadi 5 hari, hanya 32 jam Ibu menyisihkan waktunya. Sangat fleksibel sekali waktunya, dan sangat mudah karena per poin. Nah, di sini akan saya jelaskan. Ketika Ibu sudah daftar sesuai waktu yang Ibu punya, misalnya Ibu klik angkatan 6 nih, berarti minggu depan mulainya tanggal 26 Januari nanti Ibu akan masuk. Nah, dalam program BIMTEK ini ada 2, yaitu orientasi BIMTEK, lalu nanti pengimbasan. Nah, yang dalam programnya atau dalam daringnya ini adalah yang tahap 1 ini, ya. Nah, ini yang saya bilang diberi kemudahan karena programnya ini dibikin dipecah-pecah materinya, jadi tidak jadi sesuai kemampuan Ibu. Jika Ibu sanggup sehari menyelesaikan ya silakan. Tapi kalau misalnya Ibu saya mau 1 poin bisa. Jadi nanti terekam jejaknya ada. Nah, tahapannya ada 8 dalam BIMTEK ini. Pertama adalah orientasi. Ini ada 3 topik, 1 kuis. Kuis jangan takut karena di sini selalu diberi kesempatan untuk misalnya Ibu nilai cuma 70 nih. Karena setahu saya minimal nilai 70 baru bisa lanjut. Jadi mirip kayak games ya. Nah, ini 1 kuis. Jadi nanti bisa coba lagi karena fungsi kuis ini sebenarnya untuk mengetahui pemahaman Ibu terhadap materi sudah cukup atau belum. Lalu setelah orientasi nanti ada program BIMTEK-nya. Ini ada 2 topik dengan 1 kuis, terus ini penghantar ya Bu ya, masih prolog lah ya. Lalu di sini di awal adalah di tahap ketiga ada konsep asesmen nasional. Nah, kalau yang di penghantar ini ada ini Bu, tes sebelum ya, di sini post tes, pretest ya, prosesnya di awal, yang di awal tes awal tentang KKM. Jadi pengetahuan Ibu dasarnya apa seperti itu. Di sini nanti di topik ter-8 baru setelah Ibu ngikutin BIMTEK ada perubahan atau tidak. Jadi ini awal tesnya, lalu ini tes keduanya, paskanya. Seperti itu. Nah, pertama yaitu topik yang langsung ke topiknya adalah konsep asesmen nasional. Maaf, ini saya ini dulu ya, atasin dulu. Oke, ini kehalangan nggak gambarnya ya? Kalau saya kehalangan, saya exit dulu deh ya, biar jelas. Oke, sudah konsep asesmen nasional, nanti dilanjutkan dengan petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Topik selanjutnya, terus, bentar. Ini karena moving. Oke, sebentar. Oke, nah di sini ada orientasi guru, seri belajar kompetensi. Ini asesmen numerik tingkat dasar, lalu berikutnya ada di sini ada yang kelewat. Di sini tadinya harus ada ini nih. Setelah itu nanti ada numerensi, terus literasinya juga ada. Lalu nanti tindakan lanjutnya juga nanti ada materinya juga. Lalu terakhir adalah pasca program. Jadi mau lihat progres di awal, tes di awal gimana, lalu di akhir bagaimana setelah mengikuti BIMTEK. Ada perubahan nggak? Seperti itu. Nah, seperti tadi yang saya bilang, waktu itu sangat fleksibel. Nah, di bawah ini setiap Ibu mengakhiri misalnya, saya mau ngerjain 2 topik dulu, 2 tahap dulu, silakan. Nah, nanti di sini ada, Ibu baru berapa persen, nanti besok lagi dilanjutkan. Kalau yang saya rasakan sebenarnya 2 hari cukup, asal kita fokus seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Nah,
Setelah BIPTEK ini akan ada yaitu berikutnya adalah pengimbasan. Seperti tadi penjelasan pengimbasan adalah mengajak guru-guru lain untuk ikut guru belajar ini. Kenapa ini penting? Karena nanti mungkin seperti tadi saya bilang tadi ada topik yang baru nih yang akan segera tentang inklusi. Sama juga proses pendaftarannya seperti itu. Dan untuk masalah sertifikasi itu juga prosesnya cepat. Saya ikut waktu di awal angkatan pertama, berarti saya ikut di Januari. Sekarang sudah ada sertifikatnya, sudah saya download. Seperti itu, Bu. Itu saja pemaparan saya mengenai masih ada, Bu, masih ada pemaparan waktu. saya mengenai kegiatan BIMTEK yang diselenggarakan oleh Mendikbud seperti itu. Mungkin terlalu cepat, mungkin bisa langsung, mungkin mau tanya-tanya boleh mengenai sulit enggaknya, karena ketika saya ajak teman-teman rekan guru saat ditanya, yuk ikutan yuk, oh nggak mau ada tes apa bla 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 gitu. Padahal sebenarnya balik lagi learning management sistemnya sangat baik saya lihat ya. Jadi topiknya dibuat dipecah-pecah, jadi kita mudah mengikutinya dan sangat platformnya gitu ya, penampilan juga sangat menarik, penjelasannya juga cukup jelas. Jadi istilahnya segala sesuatunya itu terserah kita bisa ulang-ulang gitu ya, back kembali bisa, kalau kita udah paham bisa lanjut gitu. Jadi sangat sangat bagus gitu. Dan yang jelas ilmunya juga langsung dari sumbernya gitu ya, nggak katanya-katanya seperti itu. Baik, Bu Dian, mangga jika mungkin ada yang mau bertanya mengenai program AKM yang diadakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Huria yang sudah memaparkan materinya. Benar sekali bahwa AKM ini kebetulan saya juga kemarin sudah mengikuti, Bu, angkatan pertama sama kita angkatan pertama ya kemarin tanggal 4 sampai 8 Januari ya. Iya, benar, Bu. Tinggal pengimbasan. Saya juga sudah melakukan pengimbasan di sekolah gitu. Mengajak jadi waktu diajak itu rekan-rekan di sekolah itu seperti ini. Iya ikut gitu. Tolong daftarin, gimana caranya daftar gini. Pas udah didaftarin, pas diingetin, aduh lupa katanya gitu. Sampai udah satu kali daftar lupa kan, jadi habis waktunya. Ibu kata saya kemarin waktu itu dibuka enggak gitu waktu guru belajar. Aduh lupa cenah. Coba saya buka cenah. Pas dibuka kan ternyata udah expire ya, tanggalnya udah habis. Terus daftar lagi dia di yang kedua gitu, di angkatan yang kedua. Pas di angkatan kedua ternyata si ibu teh lupa lagi mungkin, atau mungkin nggak paham gitu cara bukanya. Nah ibu lupa lagi gimana cenah. Ibu coba lagi aja, daftar lagi aja, kata saya kan kalau nggak salah di guru belajarnya itu ada keterangan seperti ini kan, kalau meskipun sudah pernah mengikuti, tapi kalau nilainya di bawah 70 itu kan bisa mengulang lagi kan ya, bisa mengulang lagi, betul. Tapi batas maksimalnya itu hanya 3 kali kalau tidak salah saya pernah baca. Jadi diberi 3 kali kesempatan gitu. Jadi saya juga kemarin di sekolah memberikan mengajak gitu ya. Jadi sekolah saya baru 2 orang yang mengikuti yang tuntas itu. Nah sisanya mereka kemarin daftar tapi untuk ikut di sesi selanjutnya yang tanggal 29 Januari gitu. Nah kata saya mudah kok Bu, mudah, kita cuma membaca modul saja kan, di sana kita cuma membaca modul, terus ada latihan refleksi kan. Latihannya pun tidak begitu sulit kalau menurut saya kan. Sulit, kalau kita baca modulnya benar-benar kan materinya itu semua ada di situ. Paling yang agak lumayan kita harus berpikirnya itu yang membuat soalnya itu, yang ada sesi membuat soal. Saya juga sempat mandek di sana. Yang membuat soal kan ada literasi, ada numerasi kan ya. Ya. Nah, di sana saya juga sempat mandek. Jadi dari 5 hari itu kata Bu Huria betul. Jika kita bersungguh-sungguh 2 hari itu bisa selesai kan. Tapi karena ya itu tadi saya juga pas giliran
pembuatan soal, aduh rada berpikir dulu. Jadi tetap aja dimepet-mepetin gitu waktunya sampai kan angkatan 1 itu tanggal 4 sampai 8 ya. Saya juga waktu tanggal 7, wah besok berakhir nih pelatihannya, jadi cepet-cepetin gitu bikin soal gitu. Ya mungkin di sini tidak ada yang bertanya, di chat di raise hand juga tidak ada. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oh iya Bu, kan di AKM ini ada sertifikat, ada piagam ya kalau tidak salah. Kalau sertifikat itu kan kalau yang tuntas tahap 1 pasti dapat semua ya, yang 32 jam itu. Terus kalau pengimbasan itu wajib atau tidak? Nah, itu Mas, kalau dilihat dari programnya itu bagian dari BIMTEK-nya tersendiri. Jadi kalau saya ikutin yang COVID, ya di COVID itu memang sudah ada pengimbasan, tapi tidak diwajibkan sepertinya. Tapi mungkin belajar dari kemarin, makanya saya juga sekarang ada perkembangan bahwa pengimbasan ini wajib. Mengapa? Karena ini sudah di bagian dari programnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 2 tahap kan, 1 orientasi dan BIMTEK. Lalu terakhir adalah pengimbasan. Jadi sudah termasuk wajib sepertinya. Dan juga saya lihat plafon terakhir itu bahwa sekarang yang berlomba itu ternyata bukan skor tertinggi dan sebagainya, tapi semakin banyak guru-guru SD atau SMP SMK itu mengikuti akan muncul di paling atas. Jadi dari inti program ini adalah menyebarluaskan informasi sih sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang rekan, aduh aku takut nggak bisa nih, aku takutnya jelek, nggak masalah. Karena yang di sini adalah penyebaran informasinya. Mungkin itu bisa menjawab ya Bu ya. Jadi kemungkinan besar pengimbasan ini diwajibkan seperti itu. Benar, saya juga lihat sih di sana ada menu sekolah teraktif ya. Menu sekolah teraktif. Jadi di sana ditampilkan 200 sekolah yang sudah mengikuti AKM ini ya. Saya juga kemarin waktu memberitahu di sekolah, jadi coba Bu, kita search kata saya gitu. Kita cari sekolah kita ada tidak di sini. Pas dicari, nah di situ kan ketahuan ya, ada yang tuntasnya itu berapa orang gitu. Berapa orang. Nah di sini kata saya di sekolah kita baru 2 orang yang ikut. Nah kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa mengikuti, jadi sekolah kita rankingnya bisa naik ke atas kata saya gitu. Jadi makanya kemarin ibu-ibu, ya sekarang daftar nih, gimana caranya katanya gitu. Tapi nanti dampingi pas pelaksanaannya. Iya siap kata saya, siap. Mudah kok, kita cuman baca modul aja gitu kata saya. Ya jadi mungkin memang tujuan utama dari Kemdikbud itu untuk mensosialisasikan supaya materi tentang AKM ini bisa tersebar luas gitu, bahwa AKM ini bukanlah pengganti ujian nasional, tapi AKM ini dilaksanakan untuk feedback kan ya, feedback pembelajaran. Tujuannya juga kan bukan untuk kelas 6, kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA, tapi kelas 5 ya, kelas 5 SD, kelas 2 SMP dan kelas 2 SMA. Ya, di sini Bu, kebetulan ada yang bertanya dari Ibu Yuyun di kolom chat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf mau bertanya, yang dimaksud pengimbasan itu mengajak atau menyampaikan lagi materi tentang asesmen nasional katanya. Silakan Bu Uriah dijawab saja. Baik lagi, ini sepemahaman saya ya setelah saya baca dan telaah dan sharing sama teman-teman yang telah mengikuti, bahwa pengimbasan ini lebih mengarah mensosialisasi bahwa ada BIMTEK AKM yang diadakan oleh pemerintah. Oke. Nah, untuk kita mengajak itu kan berarti harus dibuat menarik ya. Nah, berarti kita bisa dalam sesi mengajak ini kita sedikit beri informasi mengenai AKM ini. Tapi kalau bisa sih jangan seluruhnya. Kenapa? Karena takutnya orang berasumsi, oh ya saya udah paham, berarti saya nggak usah ikut BIMTEK dong. Nah, padahal enggak. Karena tujuan dari BIMTEK ini adalah mengajak lebih banyak orang untuk tujuan dari pengimbasan ini adalah mengajak orang ikutan BIMTEK ini gitu Bu. Jadi menyampaikan silakan, tapi kalau bisa tidak seluruhnya gitu. Ada poin-poin yang dibilang, yuk biar lebih paham, biar lebih jelas, ayo ikut BIMTEK-nya gitu. Seperti mungkin yang tadi saya contohkan bahwa ada literasi, numeransi, kan orang-orang pada apa tuh literasi, numeransi, mana IPA IPS-nya kok nggak ada. Nah, kan jadi penasaran. Nah, silakan Ibu ikuti BIMTEK ini gitu. Karena baik lagi
maksudnya sebagus-bagusnya skor kita di BIMTEK itu belum tentu pemahaman kita juga 100% sempurna. Karena balik lagi ketika kita menyampaikan sesuatu biasanya ada pengurangan informasi itu, disadari atau tidak, bisa pengurangan, bisa penambahan informasi gitu kan. Daripada nanti salah persepsi, lebih baik kita anjurkan mereka ikut BIMTEK biar materi yang mereka terima itu ya dari sumber yang seharusnya gitu. Karena balik lagi BIMTEK ini bukan berarti kita jadi mahir AKM sih, sebenarnya ini baru dasar saja yang saya pahami ya. Untuk pedalaman yang lainnya seperti memang harus betul kayak sharing atau bertukar pikiran seperti itu ya, kayak misalnya di sini kan diajarkan latihan membuat soal literasi dan numerensi ya Bu ya. Tapi apakah dengan kita berhasil membuat soal itu berarti kita jadi jago? Enggak. Kita masih meraba-raba karena ketika saya membuat itu juga saya masih ATM gitu kan, amati, tiru, terus modifikasi. Belum benar-benar pure saya membuat soal sesuai yang orisinil gitu. Jadi saya tekan lagi pengimbasan itu lebih mengajak, tapi dalam mengajak itu kan harus menarik. Nah, silakan sampaikan beberapa poin yang istilahnya yang kira-kira bisa menggelitik orang untuk mengikuti BIMTEK ini gitu Bu. Mungkin segitu aja Bu Dian. Kalau mungkin Bu Dian mau nambahin. Ya, terima kasih. Mungkin begitu Bu Yun. Atau bisa seperti cara saya tadi mengajaknya itu, jadi diperlihatkan gitu, dicari nama sekolah kita, terus diiming-imingi gitu. Kan di sini juga ada sertifikatnya kan, biasanya sertifikat itu diburu ya, apalagi untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah PNS gitu. Sertifikat kan bisa digunakan untuk kenaikan tingkat. Atau juga seperti tadi kata saya yang saya lakukan di sekolah. Lihat di sekolah kita baru 2 nih Bu. Kalau misalnya semua ikutan, mungkin ranking sekolah kita bisa naik gitu. Jadi ada recordnya di Kemdikbud gitu. Seperti itu Bu Yuyun. Jadi betul sekali kata Bu Huria bahwa pengimbasan ini lebih baik kita arahkan. Jadi bagaimana caranya masuk ke dalam guru belajar ini gitu, tapi bukan menjelaskan mengenai apa itu AKM, karena kalau materi tentang AKM itu kan mereka bisa baca sendiri nanti di dalam guru belajarnya gitu. Takutnya nanti betul kata Bu Huria tadi ada beberapa materi yang pengurangan atau kelebihan gitu. Jadi takutnya salah-salah penyampaian, mereka baca saja sendiri di sana. Begitu. Ada lagi yang salah. Ini sebetulnya waktunya masih banyak, Bu. Apalagi ya? Mungkin Bapak dan Ibu barangkali atau ada yang mau menambahkan dari materi tentang AKM ini. Ya, berarti mungkin di sini sudah punya account itunya Bu ya, SIM PKB semua ya, berarti bisa akses ya Bu ya? Iya, betul. Oh, kemudian tadi kata Bu Huria betul, bahwa bagaimana kalau misalnya kita tidak mempunyai akun SIM PKB-nya, bisa hubungi operator, atau kalau misalnya bisa langsung saja hubungi ketua. Kalau sekolah dasar itu biasanya ada di ketua gugus, KKG. KKG, betul. Dan nanti kan yang mempunyai akses penuh akun kita itu ada di ketua KKG-nya itu, ketua gugus. Jadi kita bisa menanyakan kalau misalnya untuk alamat emailnya, nomor UKG-nya itu kan kita bisa search sendiri ya, mencari nomor UKG, tapi kan passwordnya. Nah, passwordnya kalau misalnya kita pernah membuka tapi lupa, misalnya belum disimpan, bisa kita lihat di ketua gugus. Atau misalnya kalau ketua gugus tidak memiliki akses, misalnya lupa juga dia aksesnya, bisa berarti ke Dinas Pendidikan langsung. Mungkin begitu. Sudah saja mungkin ya, tidak ada lagi yang bertanya. Iya, ini mungkin ada yang baru masuk ya Bu ya. Bu Nisa mungkin ada pertanyaan. Masuk langsung ditutup. Bu Anissa ini belum connect ini, mungkin ini suaranya. Masih. Baru masuk. Ya, baru loading, masih loading. Tapi Bu Dian, kita jadi sharing aja mungkin teman-teman yang sudah atau belum biar termotivasi. Mudah kan ya Bu ya untuk tahapan pengerjaan. Tapi ketika saya masuk grup Telegram yang bermasalah, balik lagi sinyal. Apalagi waktu kita yang angkatan pertama, betul. Itu berbarengan dengan kegiatan apa, jadinya kayak lockdown gitu atau apa ya istilahnya teh, terlalu padat gini kan merayap, jadi sempat ngehang gitu. Jadi orang-orang pada panik.
Tapi balik lagi kan ini waktu jadi, 5 hari dan cuma 32 jam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bisa memanage waktu insya Allah bisa, walaupun terkendala dengan sinyal atau kuota dan sebagainya lah, teknis itu Mas. Tapi yang kita rasain sih kebetulan kadang-kadang kalau nggak teman-teman salah pada panik. Iya, waktu angkatan pertama itu kalau nggak salah waktu kita kayaknya gitu, kayak saya gitu, mereka jadi memadatkan kegiatan itu di akhir, sehingga waktu itu kan kalau tidak salah servernya itu sempat down kan, jadi banyak yang katanya di situ tertulis Anda tidak terdaftar pada jadwal ini, jadi banyak yang daftar lagi di angkatan kedua, padahal masih berlangsung angkatan pertama gitu, karena mungkin servernya itu penuh gitu, banyak orang yang mengakses dalam waktu bersamaan pada angkatan pertama itu, jadi si server sempat down kalau tidak salah waktu itu. Jadi mungkin ya jangan ditumpuk mungkin. Jadi semua orang kayaknya nanti gitu. Pas semua orang masuk berbarengan, ternyata si server nggak kuat gitu. Kalau nggak salah waktu angkatan pertama begitu. Iya, karena mungkin sekedar informasi saja untuk teman yang nanti mencoba mendaftar, jangan panik seperti apapun gitu. Karena memang pengalaman saya 2 kali ikutan sesi belajar COVID dan ini, biasanya itu angkatan awal-awal itu biasanya memang banyak trouble ya, yang susah masuk, dibuka, kita kayak kesannya buru-buru ya, padahal ternyata balik lagi kegiatan ini ternyata berlangsung lama gitu. Balik lagi karena kita kurang informasi kali ya Bu ya. Jadi terburu-buru pengen di awal, ternyata malah bikin permasalahan. Jadi waktu kasus kita yang banyak itu ya, saya juga sampai tadinya sudah terdaftar, saya panik karena takut ketinggalan, jadi kali daftar. Nah, balik lagi, kebetulan saya terhubung langsung pada saat pendaftaran, saya langsung bergabung dengan Telegram, dan itu yang Telegram yang pada program itu memang resmi dikeluarkan oleh Kemdikbud ya. Jadi itu ada officernya, jadi admin resminya. Jadi itu saya langsung bilang, Pak maaf saya terdaftar 2, tolong dikoreksi, karena kan kita mikir jatah orang kita ambil gitu kan. Nah langsung sama adminnya dikoreksi, tinggal kita request Ibu mau angkatan berapa gitu, jadi tinggal milih seperti itu. Jadi ketika Ibu pendaftaran jangan lupa tergabung ke yang resminya untuk teknis permasalahan itu. Dan beberapa halnya sih walaupun memang banyak sharing tapi lumayan sih alhamdulillah nambah teman ya dari guru-guru seluruh Indonesia untuk sharing di Telegram tersebut. Ya, benar. Saya juga terhubung di grup Telegram itu karena itu grupnya resmi yang dikeluarkan dari Kemdikbud ya, official GTK itu. Ada adminnya juga, adminnya langsung dari Kemdikbudnya, namun mungkin jarang muncul karena terlalu banyaknya Bapak dan Ibu guru yang sharing ataupun bertanya gitu. Ya, mungkin kita sudahi saja mungkin ya Bu, juga cukup waktunya, tapi cukup enggak ya? Soalnya Bu tidak Susi? Ada lagi yang bertanya ini. Iya, kayaknya Bu Susi enggak, udah ya. Iya, tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin kalau saya simpulkan mungkin mengenai AKM ini, AKM itu bukan pengganti UN. Terus BIMTEK AKM ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap BIMTEK. Kemudian setelah di tahap BIMTEK ini lulus dan mendapatkan nilai minimal 70%, kita bisa melanjutkan ke tahap yang kedua yaitu tahap pengimbasan. Nah, jika dilihat dari ini, keduanya ini kita akan mendapatkan yang pertama tahap BIMTEK itu mendapatkan sertifikat 32 JP, kemudian yang kedua pengimbasan kita akan mendapatkan piagam penghargaan. Di dalam pengimbasan ini kita tidak perlu terlalu banyak menyampaikan materi tentang asesmen nasional itu apa, namun yang harus lebih banyak kita berikan adalah bagaimana cara agar kita bisa mengikuti program guru belajar seri AKM itu. Mungkin segitu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu host, Ibu Ii. Iya, Masya Allah luar biasa sekali. Memang ini sedang menjadi perbincangan yang hangat ya tentang asesmen nasional ini. Karena ini ganti UN, ini pengganti itu. Ternyata pada kenyataannya ya seperti itu. Luar biasa sekali, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu presenter kita, Ibu Huri, dan juga moderator, Ibu Dian.
Dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu sudah menunjukkan 14.52. Mungkin di sini ada instruktur kita ya, barangkali kepada Ibu Fitria mau menyampaikan sesuatu. Ya Ibu, saya hanya mengucapkan selamat sudah sukses ya untuk penugasannya. Ya, Masya Allah, Ibu. Saya sampai pakai HP satu Luar lagi. biasa. Hilang. Ini sih gimana hilang. perasaannya? Deg-degan? Ya benar Bu, deg-degan. Gemeter dingin Bu, tangan dingin. Oh, saya di sini. Tapi lalancar, nyarios namanya lalancar. Alhamdulillah. Berkat bimbingan dari Bu Fitria juga dan kawan-kawan kelompok yang mantap. Kompak ya. Yang minggu depan Ibu kunci nama eta timnya kompak. Iya. Ya, saya kelompok mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan Ibu Fitria, Ibu instruktur kita. Sami-sami Ibu. Ya. Ini mah saya mah karena saya lebih duluan aja. Sebenarnya ibu-ibu nih udah pada hebat-hebat nih. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk hadir dan di sini masih Iya, ada sami-sami. Ibu. Terima Semoga kasih sukses juga. ya. Ini teh kapan lagi? Rabu ya. Baru Kita Rabu. 2 ya. Ini teh Iya. Oh, Rabu lagi ya. Ya udah penuh Bu, emang bisa didouble gitu Bu? Iya. Jangan, berarti ya nggak boleh. Maksudnya double teh kumaha? Sama yang lain kan udah. Tuh. Oh, kalau lagi barengan. Nah, Ibu kan paling kan instrukturnya teh saya ya. Jadi paling gini, palingan kalau misalnya ya pengen cepet beres juga, terus misalnya nggak ada waktu lagi gitu ya. Maksudnya kan pengen beres misalnya di pekan ini ya. Ya palingan nggak apa-apa sih, paling kayak saya ngajegang. Ibu pesertanya mungkin bagi-bagi kalau barengan gitu Bu. Nah itu paling itu bagi-bagi. Nah terus udah gitu ya paling berarti ibu-ibu pada nyebarin ke sekolah masing-masing gitu. Iya. Palingan ngajakin kayak tadi yang sesi 1 itu yang timnya siapa Bu Susi itu kan Budi. Banyak Iya, kayaknya ngajakin teman-temannya yang di sekolah. Oh iya. Berarti untuk sesi selanjutnya kita share dari jauh-jauh hari aja jadi supaya mereka bisa siap-siap ya gitu ya Bu. Ya jauh-jauh hari sama pas 30 menit sebelumnya. Kadang orang tuh suka lupa Bu. Iya. Betul Bu, saya ngajakin geng-geng saya Bu buat ikutan. Ya, betul kan. Cuman yang di sekolah nggak ada. Jadi banyak ya. Pada sibuk. Jadi banyak yang tadi timnya Bu Susi. Lumayan lah. Udah hampir mencapai 20. Iya. Terima kasih sekali lagi. Semoga sukses, semangat Bu. Amin. Ada Yana. Amin. Ibu izin lift ya. Sinyalnya lumayan awon. Ya, terima kasih Bu Susi. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya tutup kegiatan Pikon hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan ini telah selesai. Saya sebagai host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sami-sami. Ibu